Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi yaitu pembahasan soal PTS atau penilaian tengah semester kelas 5 semester 2 sesi 1. Nah, di sesi pembahasan PTS ini kita nanti ada 3 sesi, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Untuk sesi 1 ini kita akan mengambil materi dari tema 6, subtema 1, dan subtema 2. Oke, langsung saja check it out. Untuk soal nomor 1, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya disebut titik-titik. A. Hak kelangsungan hidup. B. Hak tumbuh kembang. C. Hak perlindungan. D. Hak berpartisipasi. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawabannya apa? Ini masuknya KD PKN ya. Ya, jawabannya adalah A. Hak kelangsungan hidup. Nah, ada kata kunci hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Ini berarti hak kelangsungan hidup ya. Oke, soal nomor 2. Ya, sahabat sekolah, soal nomor 2, salah satu hak siswa adalah A. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian B. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Hak siswa sekolah. Iya, benar sekali. B ya, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Lanjut untuk soal 3. Kewajiban seorang siswa adalah, nah ini kewajibanmu apa? A. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. B. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. C. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. D. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang catat. Harus diperhatikan kata kuncinya adalah kewajiban. Jadi kewajiban dan hak itu berbeda ya. Jawabannya adalah B, mentaati ya. Kita wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 4. Kewajiban sebagai warga negara adalah titik-titik. A. Mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. B. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. C. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ingat, kata kuncinya adalah kewajiban sebagai warga negara ya. Sebagai warga negara. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kemudian soal nomor 5. Bacalah teks bacaan sebagai berikut. Masker wajah memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya. Masker lumpur dapat mengurangi lempak. Masker coklat dapat melembabkan kulit wajah. Masker bengkoang menghilangkan noda hitam dan membuat kulit wajah lebih berseri. Menggunakan masker wajah dapat menghaluskan dan menyehatkan wajah. Gunakan secara teratur untuk hasil yang maksimal. Pergunakan jenis masker sesuai dengan manfaat yang ingin kita peroleh. Ringkasan teks bacaan di atas adalah A. Masker lumpur mengurangi lemak. B. Gunakan masker sesuai dengan kulit. C. Fungsi masker dan penggunaannya. D. Masker membuat kulit wajah berseri. Nah, ini sahabat sekolah kita ditanyakan ringkasannya. Yang mana kira-kira ringkasan yang memuat seluruh isi teks di atas?
A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah C, fungsi masker dan penggunaannya. Oke, sahabat sekolah, berikut ini ada sebuah teks untuk soal nomor 6 dan 7. Oke, kita baca. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor permasalahan kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin. Perilaku gengsi, sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Sebenarnya, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya, adalah menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak mengaburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya. Sekiranya kerjasama masyarakat, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif untuk mengatasi kemiskinan. Nah, itu bacaannya. Kemudian soalnya nomor 6. Berdasarkan teks bacaan di atas, faktor terjadinya kemiskinan adalah A. Memperluas lapangan pekerjaan. B. Kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif. C. Keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. D. Menaikkan upah minimum kerja. Jawabannya adalah ya, C. Keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk soal nomor 7, berdasarkan teks bacaan nomor 6 atau yang dibaca tadi, usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kemiskinan adalah A. Keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. B. Memperluas lapangan pekerjaan. C. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan. Dan juga D. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial. Jawabannya apa? Ya, memperluas lapangan kerja. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, kemudian pertanyaannya, isi teks bacaan di atas adalah A. Manfaat energi panas, B. Pengertian energi panas, C. Sumber energi panas, D. Kekurangan energi panas. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah manfaat energi panas. Jadi teks tersebut menceritakan manfaat energi panas. Tadi untuk mengeringkan padi, garam, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, soal nomor 9. Bau sedap tercium ketika Benny memasuki dapur. Ternyata ibu sedang mengoreng sosis di dapur. Sosis yang digoreng ibu menggelembung besar dan terlihat enak. Setelah Benny membersihkan diri, ibu mengambilkan Benny makanan. Sosis yang tadi terlihat besar kini mengalami penyusutan menjadi kecil. Pengertian dari penyusutan adalah A. Perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. B. Perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau bertambah volumenya karena terkena kalor atau panas. C. Proses perpindahan massa air atau pelarut lainnya dari suatu zat padat atau semi padat dengan menggunakan penguapan. Yang D. Proses di mana zat cair berubah menjadi gas dengan cara meningkatkan suhu atau pemanasan. Nah, yang mana yang dimaksud dengan penyusutan? Ya, benar sekali A ya. Jadi perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjangnya, lebarnya, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Oke, lanjut.
Soal nomor 10. Pemanfaatan energi panas matahari yang dilakukan oleh nelayan adalah A. Mengeringkan ikan, B. Mengeringkan garam, C. Menjemur padi, D. Meradiasi air laut. Kira-kira yang mana pemanfaatan air panas? Ya, mengeringkan ikan. Nah, ada kata kunci nelayan, jadi memanfaatkan ini ya, nelayan. Oke. Baik, soal nomor 11. Benny akan membuat susu di pagi hari. Saat Benny menuangkan air panas, gelas kaca yang dituangi air panas pecah. Hal ini dikarenakan A. Pemuaian pada gelas tidak merata. B. Gelas kaca merupakan isolator. C. Gelas kaca tidak tahan panas. D. Gelas kaca mengalami penyusutan. Ya, mudah sekali ya ini. Apa kira-kira? A ya, pemuaian pada gelas tidak merata. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Baik, sekarang soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar kabel listrik dan kabel telepon di pinggir jalan raya dipasang mengendur. Hal ini bertujuan agar A. Putus ketika menyusut, B. Tidak putus ketika menyusut, C. Mengendur, D. Adanya pemuaian. Nah, jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya. Tidak putus ketika menyusut. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah soal nomor 13. Membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan dapat menyebabkan A. Populasi jumlah hewan meningkat, B. Habitat hewan menjadi rusak, C. Kualitas kayu yang dibakar menjadi kuat, D. Lahan menjadi tidak subur. Berarti ya B. Jawabannya habitat hewan menjadi rusak karena hutannya dibakar. Tidak hanya tumbuhan yang terbakar, tapi hewan-hewan juga berkurang ya karena terbakar gitu. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 14. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah longsor di daerah pertanian yang berada di permukaan lereng gunung adalah A. Efek rumah kaca, B. Sistem terasering, C. Penebangan pohon tua, D. Penggemburan tanah. Untuk mencegah longsor yang mana? Ya, betul sekali B. Sistem terasering. Soal nomor 15. Bencana alam yang disebabkan oleh manusia adalah A. Tsunami, B. Banjir, C. Angin topan, D. Rob laut. Yang mana kira-kira? Ya, benar sekali. Jadi banjir ini ulah manusia ya, akibat ulah manusia, bukan karena bencana alam. Bukan karena alam gitu. Kemudian kita lanjut soal berikut. Nah, soal nomor 16. Usaha yang dapat dilakukan manusia untuk menanggulangi lingkungan hutan yang gundul adalah, ini yang gundul ya, A. Reboisasi, B. Menebang pohon sembarangan, C. Pembukaan lahan baru, D. terasering. Kalau tadi yang rawan longsor di terasering, sekarang yang gundul dihijaukan atau direboisasi. Ya jawabannya. Oke. Selanjutnya soal nomor 17. Lagu Cublak-Cublak Suweng menggunakan tangga nada A. Protatonik, B. Pentatonik, C. Diatonik, D. Antagonik. Jawabannya adalah ya pentatonik. Kemudian berikut soal nomor 18. Lagu yang menggunakan tangga nada slendro memberi kesan rasa A. Sedih, B. Bahagia, C. Bosan, D. Marah. Slendro apa kesannya? Ya, bahagia. Oke, lanjut soal nomor 19. Oke, soal nomor 19. Alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonik adalah A. Kulintang, B. Piano, C. Angklung di gamelan. Pentatonik yang mana? Ya, piano. Jadi piano ini menggunakan tangga nada pentatonik. Oke, gitu. Kemudian soal nomor 20. Jumlah nada pokok pada tangga nada diatonik adalah
A 4, B 5, C 6, D 7. Jawabannya yang mana? Diatonik? Ya, 7 ya. D berarti. Kemudian soal berikutnya. Sahabat sekolah, soal nomor 21, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? A. 27 ayat 2, B. 27 ayat 1, C. 30 ayat 1, D. 31 ayat 1. Nah, ini bunyi pasal ya 27 ayat 1. Oke, sahabat sekolah, selanjutnya soal nomor 22. Hak warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 adalah A. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. B. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. D. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Jawabannya adalah ya, B ya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, lanjut. Soal nomor 23. Bunyi pasal 29 ayat 2 adalah A. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. B. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. D. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, jawabannya yang mana ini 29 ayat 2? Ya, C ya. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Lanjut untuk soal nomor berikutnya. Soal nomor 24. Yang merupakan hak seorang siswa adalah A. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. B. Membantu kelancaran kegiatan belajar di sekolah. C. Mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. D. Menghormati guru dan menyayangi teman. Kata kuncinya hak ya, hak seorang siswa. Yang mana? Ya, mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. C berarti ya, ini hak bukan kewajiban. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Soal nomor 25. Nah, tetapi kita diminta untuk membaca terlebih dahulu bacaan berikut sebelum mengerjakan soal nomor 25 dan 26. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada saat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Nah, jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakannya perantaranya gitu. Kemudian soalnya nomor 25, ringkasan dari paragraf kedua ya. Paragraf kedua ingat. Ya, ringkasan dari paragraf kedua, kecuali yang bukan ringkasan. Berarti yang bukan ringkasan paragraf kedua. Yang mana ya? A. Perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. B. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. C. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk benda. D. Ketika memindahkan kuku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jawabannya adalah ya, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Gitu ya. Oke, sahabat sekolah, berikutnya nomor
26, soal nomor 26, ringkasan dari paragraf pertama. Sekarang paragraf pertama dari teks bacaan nomor 25 adalah A. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. B. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. C. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. D. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Jawabannya yaitu nomor 25, iya. B. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Lanjut untuk soal nomor berikutnya. Nah, ini bacalah teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 27 dan 28. Oke, Kak Dimas baca ya. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasuk sayuran, panas dari api kompor ini berpindah ke dalam panel. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Oke, itu teks bacaannya. Kemudian soal nomor 27, kesimpulan paragraf kedua ya. Kesimpulan paragraf kedua berarti kamu menyimpulkan. Teks bacaan di atas adalah A. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi. Kemudian B. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. C. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. D. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Jawabannya adalah ya, B. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 28, kesimpulan paragraf pertama dari teks bacaan di atas adalah kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Kemudian B. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian yang C. Panas dari panel berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran di dalamnya ini menjadi masak. Kemudian D. Panas matahari dan dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Kesimpulan paragraf yang pertama bukan yang kedua. Yang mana? Ya, C ya, jawabannya panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak gitu. Lanjut. Nah, soal nomor 29. Terjadinya angin darat dan angin laut merupakan salah satu contoh adanya perpindahan panas secara titik-titik. Ya, konduksi, kemudian konveksi, radiasi, atau konstruksi. Yang mana? Nah, konveksi ya ini. Konveksi. Oke, soal nomor 30. Berikutnya adalah soal nomor 30. Salah satu kegiatan yang membutuhkan energi panas adalah A. Mengepel lantai, B. Menjemur padi, C. Membaca buku, D. Belajar. Ya, jawabannya adalah ya, menjemur padi. Kemudian berikutnya untuk soal nomor 31, perhatikan cara kerja sebagai berikut. Pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan gitu. Yang B, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Nah, apa yang kamu rasakan dan catatlah. C, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. D, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. Nah, berdasarkan cara kerja di atas merupakan cara perpindahan secara mudah sekali ya ini ya radiasi gitu. Soal nomor 32. Konveksi adalah A. Perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. B.
perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. C. Perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. D. Perpindahan panas melalui perantara atau medium. Jawabannya adalah ya A. Perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Ya, soal nomor 33. Sikap yang termasuk menjaga lingkungan dengan baik adalah A. Melakukan ladang berpindah, B. Tidak melakukan penebangan liar, C. Tidak membuang sampah pada tempatnya, D. Membuang sampah di sungai. Jawabannya adalah ya, tidak melakukan penebangan liar. Kemudian soal nomor 34. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang disebut dengan A. Penghijauan, B. Reboisasi, C. Tebang pilih, D. Pembukaan lahan. Jawabannya ya, reboisasi, B atau penghijauan juga ya. Nomor 35. Nah, soal nomor 35, salah satu kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya adalah A. Manusia mengolah tanah sebagai bahan pupuk, B. Petani yang menanam padi dengan cara melihat terlebih dahulu curah hujan, C. Nelayan menggunakan umpan untuk memancing ikan, D. Manusia memanen jagung di ladang. Ya, jawabannya adalah ya, petani yang menanam padi dengan cara melihat terlebih dahulu curah hujan. Gitu ya.